wa walah, wa ba'd. Saudara-saudariku, alhamdulillah kami di sini telah menunaikan salat Isya berjamaah waktu Indonesia bagian barat beserta amalan sunnah yang menyertainya. Kita sama-sama bermohon pada Allah Subhanahu wa taala semoga salat yang telah kita tunaikan berkenan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan doa-doa yang kita panjatkan berkenan dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan yang terbaik untuk dunia dan akhirat kita, insyaallah. Bagi teman-teman dimanapun, bila telah memasuki waktu sholat sesuai dengan daerah di mana tempat teman-teman menetap, mohon tinggalkan dulu tayangan ini, tunaikan sholat, saling mendoakan, doakan kami, dan silahkan tersambung kembali setelah menunaikan sholat. Teman-teman sekalian, kita ingin melanjutkan apa yang telah kita bahas menjelang ke Isya tadi. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa ta'ala dengan segala keagungannya kemudian menyampaikan kepada Adam alaihissalam setelah Adam lulus diuji dengan konstruksi pengetahuan yang benar, menyampaikan apa yang telah Allah ajarkan secara terbuka, dengan jujur, dengan tulus, dan dengan komprehensif. Ini adalah prinsip dasar yang selanjutnya dari apa yang telah kita bahas sebelum Isya tadi, bahwa orang-orang yang berilmu itu sejatinya ilmu yang ia miliki adalah titipan amanah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka gunakan ilmu itu secara benar. Kalau dipraktekkan, praktekkan dengan cara yang benar. Sampaikan dengan komprehensif. Ya, jangan menutupi satu dua bagian atau kepentingan tertentu. Sampaikan sekalipun kita punya pilihan di dalamnya. Karena Allah menegaskan kepada Adam, wa 'allama Adama al-asma'a kullaha. Qala ya Adamu anbi'hum bi asma'ihim. Falamma anba'ahum bi asma'ihim. Seluruhnya Allah mengajarkan secara komprehensif. Adam alaihissalam menyampaikan amanah dimaksud juga secara total, secara komprehensif. Maka demikian, apa yang Allah titipkan kepada kita itu pasti akan juga diuji untuk kematangan pengetahuan dimaksud, meningkatkan kualitasnya. Saat yang bersamaan, ketika ilmunya telah matang, kualitas sudah bagus, maka amalkan dengan niat yang tulus, dengan penuh ketawadhuan, dan sampaikan secara komprehensif sehingga masyarakat bisa mendapatkan pencerahan atau kenikmatan dari apa yang kita dedikasikan dari pengetahuan yang telah Allah titipkan secara benar. Kemudian teman-teman, wa qulna ya Adamu uskun anta wa zawjukal jannah. Ini yang sangat menarik. Setelah tuntas semua bekal ini diberikan, uji ditampilkan, dan diketahui bahwa Adam telah matang secara teoritis, artinya install pengetahuan, kemudian uji pengetahuan telah matang, maka tinggal uji praktik. Nah, sebelum masuk pada praktek yang sesungguhnya, diturunkan ke bumi untuk beraktivitas, maka ditempatkan sementara waktu di satu tempat yang disebut dengan Al-Jannah. Nah, ya, Al-Jannah. Ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah. Ini poinnya. Saya ingin berikan penekanan dulu ke kata al-jannah ini sebelum kita membahas turunan-turunan dari pemaknaan penempatan Adam ini, baik sebelum kata jannah ini dimunculkan ataupun juga setelahnya. Maksudnya sebelum kata jannah ada kalimat wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjuka, baru al-jannah. Setelah kata al-jannah ada lagi kemudian wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma, dan seterusnya ayat. Al-jannah sering diartikan dengan surga. Ya. Ini gambarannya. Dan surga itu kata yang mewakili puncak segala keindahan dan kenikmatan. Ya, puncak segala keindahan dan kenikmatan. Ya. Baik. Asal dari kata al-jannah itu sendiri, teman-teman sekalian, itu berasal dari huruf jim, kemudian nun, ada ta marbutah diawali dengan alif lam. Nah, yang ingin saya tegaskan, setiap kata dalam bahasa Arab yang diawali dengan jim, kemudian nun, ya, pada umumnya kata ini mulanya berarti sesuatu yang belum tampak, yang tersembunyi. Jadi setiap turunan kata yang turunnya dari dua huruf ini, jim dengan nun, itu asal katanya sesuatu yang belum tampak, yang tersembunyi. Ya, apapun itu yang kelak kemudian akan tampak ya keadaannya. Contoh,
Jin disebut jin karena sifat atau keadaannya tersembunyi, tak nampak dalam pandangan kita. Karena itu viral sekali ya, Nabi SAW pernah mengingatkan kepada kita ya, bahwa apa yang kita dapatkan dari riwayat-riwayatnya, orang sesungguhnya tidak mampu melihat jin dari wujud yang sesungguhnya. Jadi kalau ada yang melihat sungguh-sungguh seperti itu, maka ini juga jadi pertanyaan ya. Artinya ada sesuatu yang tidak biasa ya. Dalam konteks-konteks tertentu, maka secara positif nanti tingkatan dimensinya berbeda ya. Nabi Rasul diperkenankan oleh Allah karena memang untuk menunjukkan mukjizat kenabian atau kerasulannya. Atau beberapa mungkin juga ada di antara hamba-hamba saleh untuk mendapatkan karamah-karamah tertentu yang terbatas ya, dengan kuasa Allah Subhanahu wa taala dan dengan hukum yang telah ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun secara umumnya tidak mampu manusia melihat wujud jin ya secara spesifik demikian bentuknya, kecuali yang kemasukan jin itu sendiri, hanya jin dengan jin yang bisa melihat jin itu ya. Nah, saya harap keterangannya ini ditampilkan secara komprehensif ya, tidak dipotong-potong, apalagi seringkali suka muncul short video itu yang kadang-kadang memotong di tempat yang tidak tepat. Ini gambarannya. Jadi ini contohnya jin. Kemudian misalnya ada jamak dari jin itu jinnah, minal jinnati wan nas, ya kan? Kemudian ada junnah, ya, junnah. As-siyamu junnatun. Hadis yang sangat viral itu, puasa bila ditunaikan dengan benar itu menghasilkan junnah. Apa itu junnah? Junnah itu semacam perisai, ya, tapi tidak kasat mata, tidak tampak dalam pandangan. Ya, kalau dia ada nampak dalam pandangan disebut dengan dira', ya, suatu perisai yang tampak, biasanya digunakan di medan perang, ya, untuk menangkis, misalnya pedang dan sebagainya, ya, sangat kita ketahui secara populer. Tapi kalau dia sifatnya tidak kasat mata, ya, dia imajiner yang tak nampak dalam pandangan, tapi menjadi perisai bagi jiwa manusia supaya tidak ditembus oleh sifat-sifat buruk. Ya, paling gampangnya ketika ada godaan misalnya untuk berbuat yang jahat, maka dia terpalingkan. Ya, godaan itu tidak tembus kepada jiwanya. Diajak untuk berdusta, dia langsung bisa menolak. Ya, diajak untuk berbuat yang buruk, godaannya masuk, dia bisa mengelak. Nah, itu perisai yang menghambat ia dan mencegah ia dari perbuatan buruk, itu disebut dengan junnah. Karena itu latihan kita berpuasa khususnya di Ramadan itu salah satunya adalah membentuk perisai kuat dalam jiwa kita sehingga punya ketangguhan spiritual yang berkualitas, yang mampu menekan segala yang diharamkan, mampu mencegah segala yang buruk. Itu yang disebut dengan junnah, namanya as-siyamu junnatun. Karena itulah dahsyatnya orang puasa itu, saat berpuasa dia akan mencegah dari keburukan. Mau dusta dia tahan kan, mau bohong dia nggak mau marah dia cegah. Ya, kenapa? Itu dari faedah keistimewaan puasa. Junnah itu yang dimaksudkan, as-siyam junnatun. Dari sini juga ada janin. Ya, janin. Kenapa janin disebut dengan janin? Ya. Ya. Disebut dengan janin karena tidak tampak secara kasat mata, tersembunyi dalam rahim ya setiap perempuan yang tengah mengandung. Itulah sebabnya disebut dengan apa? Janin. Ya, baru setelah keluar baru dapat dilihat. Ya, kalaupun misalnya di USG dan sebagainya ya tidak tampak seperti utuhnya demikian. Ya, hanya gambaran-gambaran sekilas ya, seperti apa, tapi rupanya, wujud aslinya, keadaannya hanya baru terlihat ketika ia keluar. Ya, ini disebut dengan apa? Janin. Maka jannah juga demikian, yang belum tampak. Jadi ketika disebutkan oleh Allah kepada Adam, ya Adam uskun anta wa zawjuka jannah, masuk ya. Nah, tempatnya belum tampak dalam pandangan Adam alaihissalam. Ya, dan bagi kita saat ini pun belum tampak dalam pandangan kita. Ya, tapi dia disebut jannah untuk menunjukkan beda keadaan sifatnya dengan janin, beda dengan jinnah, beda dengan junnah. Karena di dalamnya ada puncak-puncak keindahan dan segala jenis kenikmatan. Paham ya? Baik. Nah, jannah yang dimaksudkan pada Adam, yang sering terjemahkan itu dengan surga di mushaf terjemah, ini bukan jannah yang dimaksudkan sebagai tempat yang akan kita tempati sepulang dari dunia itu, insya Allah. Ya, yang dimaksud surga, puncak keindahan, kenikmatan dan sebagainya akan kita tempati insya Allah. Ya, dan semoga kita digolongkan pada orang-orang yang saleh, hamba-hamba yang saleh, ya, sehingga berpeluang mendapatkan rahmat Allah berupa jannah itu. Nah, jannahnya Adam bukan jannah yang akan kita tempati nanti. Tolong catat ya dan garis bawah ini. Ya, tolong digaris bawahi, jannah yang akan ditempati oleh Adam alaihissalam, juga para nabi dan sebagainya, termasuk kita anak cucunya yang akan ditempati setelah kita wafat dan kembali kepada Allah, bukan jannah yang awal mula ditempati oleh Adam ya sebagai tempat uji, semacam tempat training yang dari Allah yang disiapkan sebelum turun ke bumi.
Dari mana kita mengetahuinya? Pertama, surga yang akan ditempati oleh hamba-hamba Allah setelah bertugas di bumi. Tugas dulu, baru balik kepada Allah, berhasil, sukses, dapat rahmat Allah berupa jannah. Sifatnya digambarkan oleh Rasulullah SAW ya, dengan sifat yang sangat tegas. Kita ambil hadis saja ya, di hadis riwayat Al-Bukhari, juga di hadis Muslim. Al-Bukhari nomor hadis 4779. Teman-teman bisa cek ya, kalau mungkin beda nomor nanti tinggal dicek riwayatnya saja. Biasanya nanti kalau ada ringkasan, ikhtisar itu beda dengan runtutan yang komplit ya, yang terurut. Atau juga ditemukan di hadis riwayat Muslim. Ya. Nomor hadis 2824, maaf, 2824. Nah, rawinya sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Hadisnya statusnya hadis qudsi. Ya, hadis qudsi. Ya. Jadi kalau sudah masuk hadis qudsi, ya berarti ini Allah Subhanahu wa taala yang menegaskan nanti melalui lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sanadnya langsung yang tersambung kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan Al-Qur'an. Kalau Al-Qur'an lafadznya, maknanya semua bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Diajarkan pada Rasulullah untuk disampaikan. Ya. Maka Nabi SAW menyampaikan qala Rasulullah SAW, ya kan? Qala Allah azza wa jalla. Allah Subhanahu wa taala menegaskan. Ya kan? A'dadtu, ini kalimatnya, a'dadtu li'ibadi salihin, ya kan? Aku siapkan, Allahu akbar, a'dadtu. Tuh. Coba perhatikan baik-baik, tu-nya ini ya, menggunakan tu, a'dadtu, tu-nya kembali ke Allah, kata gantinya, dhamirnya kembali pada Allah ya, dengan bentuk mutakallim, ya kan? Kata ganti yang pertama, a'dadtu, aku siapkan. Ketika menggunakan bentuk aku di sini memberikan kesan bahwa keagungan yang ditampilkan. Maka Allah sendiri yang menyiapkan untuk menunjukkan bahwa tak ada yang setara dengannya. Begitu istimewa, begitu agung, begitu dahsyat. Karena itulah hal-hal yang menyertai surga itu pasti semua dahsyat, indah, yang nggak bisa dilukiskan dengan apapun. Karena belum tampak, karena itu disebut dengan jannah. Ya, a'dadtu li'ibadis salihin, untuk seluruh hamba-hambaku yang saleh, ada sifat salehnya. A'dadtu li'ibadi salihin. Ya, ini nat manut harus masuk, salihin, kan? Sini, ma la ainun ra'at, Allahu akbar, wala udhunun sami'at, wala khatara ala qalbi bashar. Kurang lebih demikian. A'dadtu li ibadis salihin, aku siapkan untuk seluruh hamba-hambaku yang saleh. Nah, ini ya kata kuncinya. Kita tidak membahas ini dulu karena ini inti bahasan kita yang ini. Aku siapkan untuk hamba-hambaku yang saleh, kategori saleh nanti kita bahas terpisah. Mala ainun ra'at, satu tempat ya yang keindahannya tidak pernah ditatap oleh makhluk, oleh manusia pada umumnya ya, manusia, jin tak pernah mampu menatapnya. Jadi ini belum pernah ditatap sama sekali ya, awas ya. Kemudian wala udhunun sami'at, dan apa yang didengar pun keindahannya nggak akan serupa dengan itu ya. Jadi dengan yang dibayangkan kan, makanya tahu dari mana bayangannya itu di akhir, wala khatara al qalbi bashar, dan tidak sama dengan yang dilamunkan. Jadi kalau Al-Quran pun memberikan sifat-sifat tentang keindahan surga, lalu kita berusaha berimajinasi, itu nggak sama dengan itu, lebih indah daripada itu. Itu gambarannya. Ya, jadi ayat-ayat yang ditampilkan di Al-Quran tentang keindahan surga, Masya Allah, sungai-sungai yang mengalir, segala keindahannya, mahkotanya, bidadarinya, pangeran-pangeran surga, mutiaranya, itu nyata sesuai dengan firman. Tapi keindahannya tidak sama dengan yang diimajinasikan atau yang digambarkan. Karena itu nggak bisa kita menyebutkan bahwa Al-Quran misalnya fiktif, nggak bisa. Yang fiktif itu imajinasi manusia. Jelas ya? Qurannya real, nyata seperti itu. Itu yang dimaksudkan dalam hadis ini. Ya, jadi teman-teman sekalian, kembali ke sini, apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dari hadis qudsi ini memberikan kesan bahwa surga yang akan ditempati nanti ya belum pernah dilihat. Jadi nggak ada orang pengalaman, kan, dalam konteks ini manusia-manusia ya, umumnya pada manusia yang biasa
ya, kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam yang pernah ditampakkan ya dalam peristiwa Isra dan Mi'raj itu, dan seterusnya dalam nilai-nilai kebaikan, ya, lalu kemudian digambarkan kepada umatnya beliau, tapi umatnya kan belum pernah lihat sama sekali, ya. Jadi dilamunkan, digambarkan, diimajinasikan tidak akan pernah serupa. Nah, karena itu belum pernah ada yang masuk langsung ke dalamnya. Kemudian juga tidak pernah sama dengan apa yang digambarkan, jadi belum pernah dijamah. Ya, nah, kalau kita baca ngaji di surat Ar-Rahman kan berulang kali disampaikan, lah tidak pernah disentuh ke dalamnya manusia satupun ataupun jin. Ya, lam yatbithunna qablahum insum wala jan, kan? Fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Ya, ini gambarannya. Nah, sedangkan surga yang ditempati oleh Adam alaihissalam, ya sudah, itu pernah ditinggali. Di surga yang ini pernah ditinggali, pernah berkehidupan, pernah beraktivitas. Yang ini belum pernah dijamah siapapun. Dan kenikmatannya sempurna. Itu satu. Yang kedua, di surga yang ini sudah tidak ada ujian lagi. Semua kenikmatan. Semuanya hanya keindahan dan kenikmatan saja. Jadi sudah ada, tidak ada lagi perintah dan larangan lagi. Semua kenikmatan abadi sifatnya. Di sini masih ada ujian. Dan ujiannya adalah praktek dari yang ini. Sisi keilmuan yang tadi setelah disampaikan secara komprehensif, maka diujikan di satu tempat ini supaya ketahuan dulu semua bagaimana keadaan real nyatanya, baru setelah itu kemudian diturunkan ke bumi, karena telah mengetahui semua bentuk ujian itu secara praktikal. Ya, sehingga dengan pengalaman yang didapatkan ini ketika turun ke bumi sempurna dan mudah untuk dijalani karena pengalaman telah dilalui, dan pedomannya juga diturunkan bersamaan dengan itu secara komprehensif. Nah, ini gambarannya teman-teman sekalian. Sedangkan di sini itu sudah tidak ada. Ya, ujian dimaksud tidak ditemukan, tidak ada perintah, tidak ada larangan. Sebaliknya di sini, wa kula minha raghadan haitsu syi'tuma wa la taqrada hadhihi syajarata fatakuna minal zalimin. Silakan nikmati Adam alaihissalam, keindahannya, kenikmatannya, makan senyamannya, nikmati, hanya jangan dekati. Nah, ini ada perintah jangan. Ya kan? Masih ada perintah, masih ada ujian. Jangan dekati pohon yang ini, ya kan? Jangan dekati yang ini. Dekat saja nggak boleh, ya, apalagi kemudian berinteraksi dengan mengonsumsi, ya, atau memakan dan sebagainya. Jangan dilakukan. Masih ada perintah di sini. Ya kan? Ingat ya, masih ada perintah berupa apa? Berupa larangan. Ya, jangan lakukan ini, tinggalkan ini, ya kan? Nah, karena di sini sifatnya sudah ada ujian, ya, ini dia ujian. Sebagai bekal pendahuluan. Ya. Untuk pengenalan sebelum diturunkan ke muka bumi. Nih, nanti saat ke bumi ini ada dua. Ini perintah, ini larangan. Kerjakan, tinggalkan. Do it, leave it, ya kan? Itu sifat kehidupan apa? Dunia. Setelah ditinggalkan, selesai, dihisab, diuji, kan? Bekalnya bagaimana? Masuk ke surga. Di sini nggak ada ujian lagi. Sifat ujian itu sudah tidak ada. Nih, yang ada hanya kenikmatan, kesenangan. Ini gambarannya. Nah, maka kita ingin tunjukkan bahwa yang ini saya tekankan, di jannah yang dimaksudkan di sini adalah jannah yang ditujukan untuk melatih Adam alaihissalam beserta pasangan beliau Hawa alaihissalam, ayah dan ibunda kita tercinta, untuk melatih pemahaman dan praktikal pengetahuan mereka setelah ditampakkan, ya, secara komprehensif, sehingga dengan latihan ini mendapatkan pendahuluan dari misi yang akan dibawa ke muka bumi, sehingga paham apa yang harus dilakukan, tantangannya apa, ujiannya bagaimana, pedomannya seperti apa. Kalau benar meneruskannya seperti apa, kalau ada potensi salah, kembalinya bagaimana. Setelah sempurna ini semua disampaikan, barulah kemudian tugas untuk turun ke bumi itu dimulai. Jelas sampai sini ya? Nah, ini yang kalau seringkali ditanyakan, apakah sama surga yang ditempati Adam alaihissalam dengan Hawa alaihissalam dengan apa yang akan kita tempati insya Allah saat kembali kepada Allah. Demikian jawaban yang dimaksudkan. Kemudian lanjutnya teman-teman sekalian, ini yang menarik nih, sekaligus juga menjadi fitrah kehidupan. Apa isyarat yang bisa ditangkap dari ini? Ya, kalau tadi kita temukan
untuk mencapai kesuksesan dalam beraktivitas di dunia ini, di bumi ini, mau yang terkait dengan tinjauan spiritual ataupun pekerjaan-pekerjaan umumnya, ya, secara sosial dan sebagainya, maka ada basic pengetahuan, ada dinamikanya, ada ujinya, ada antinya. Plus, kalau kita ingin sukses, jangan langsung terjun. Maka, lakukan dulu training terbatas untuk pendahuluan. Nah, dan ini pun sudah menjadi fitrah yang dikodifikasikan. Di lembaga profesional manapun, kalau ingin terjun ke lapangan, itu selalu ada trainingnya tuh. Bahkan di perkuliahan demikian kan? Dulu ada KKN ya, kuliah kerja nyata kan? Ya, sebelum berangkat kan, mengabdi ke masyarakat, sebelum dapat ijazah yang diperkenankan kan diuji dulu. Di antara paketnya adalah mengabdi tuh. Ya, ada kerja lapangan, ada pengabdian. Supaya apa? Ada pendahuluan. Calon-calon dokter kan nggak langsung ke rumah sakit, magang dulu, kan? Lihat dulu, pelajari dulu, sehingga apa? Akumulasi pengetahuan yang telah dipelajari di kelas, di kampusnya, di ruangan itu, dan kemudian diujikan dalam ujian-ujian lisankah, tertuliskah, bisa mendapatkan ujian pendahuluan sebelum dipraktikkan secara langsung di masyarakat. Demikian juga aspek-aspek yang lain, baik di perusahaan, di pabrik, dimanapun, itu umumnya ada ini. Nah, dan ini adalah bagian fitrah dari kehidupan. Ini sudah ada contohnya. Sebelum Adam diturunkan ke muka bumi, ditunjukkan dulu. Nah, iblis yang tadinya hanya diliputi oleh kesombongan dirinya, keangkuhannya, ternyata nanti menjadi antitesa dari tugas dan misinya Adam. Menjelma dia menjadi satu makhluk, sosok yang sangat bukan hanya sekedar menyeramkan dari was-wasnya, tapi juga bisa membahayakan, musuh yang sangat nyata, gitu kan? Nah, bagaimana kemudian itu turun ke muka bumi? Jelmaannya menjadi apa? Seperti apa mesti diantisipasi? Nah, itu ditunjukkan pelajarannya di sini, di jannah ini. Ya, ini ada perintah, ini ada larangan. Kalau sukses menjalani perintah dan sukses menjauhi larangan, maka apa yang didapatkan? Ini, kenikmatan, keindahan, kedamaian. Dan ini konsep dasar kehidupan di dunia. Jadi kalau kita ingin membangun kehidupan yang surgawi sesuai dengan tema kita, ya. Kalau ingin mendapatkan kehidupan di dunia yang sifatnya surgawi, jadi konteks kenikmatan dunia itu, konteks kehidupan, walaupun kita membawa misi, ya, konsep dasarnya itu keindahan, kesenangan, ketenangan, itu konsep dasarnya. Karena itu kalau kita masuk ke ayat 38, ini kan masih ayat 35 ya. Kalau sudah masuk ke ayat 38, itu jelas Allah sampaikan. Qul ihbitu minha jami'a fa imma ya'tiyannakum minni huda. Faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Sekarang Adam, Hawa, kan misi dimulai, turun kalian semua ke bumi. Bersamaan dengan turun itu, aku turunkan juga pedoman berkehidupan. Kalau pedoman ini diikuti, maka aku jamin, kata Allah, fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Semua misi kehidupan di bumi, apapun itu yang dijalani, dalam konteks beribadah, dalam konteks bersosial, konteks berinteraksi dalam kehidupan secara universal, fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Maka semua yang dijalani itu lekat dengan ketenangan. La khauf, nggak ada kegelisahan. Walaupun ada ujian gelisah, tapi karena tingginya, ya, akses yang dia dapatkan dari pedoman yang Allah turunkan, ilmunya dia punya. Di rumah tangga bukan nggak ada masalah, tapi dia sudah dapat ilmunya, cara menyelesaikan ini seperti ini. Sehingga ketika masalahnya datang, dia sudah paham cara menyelesaikannya. Ya, dia punya solusi sebelum problemnya muncul. Nah, itu gambarannya. Tadi ilmu ke sini. Makanya nggak ada apapun kegiatan di bumi itu yang terpisah dari pengetahuan, nggak ada. Ya, mau di rumah tangga, mau ke pribadi. Kenapa orang tidak stres? Karena tahu ilmu untuk menenangkan jiwa. Karena tahu ilmu mengatasi stres, dia tidak stres. Bukan berarti tidak ada ujian stres, tapi ujian itu menjadi kecil tatkala orang tahu solusinya. Itu gambarannya. Jadi ini konstruksi berpikir yang cukup lengkap, bagaimana diberikan, diinstalkan, disiapkan, diujikan, sampai dipraktekkan. Gitu ya. Nah, kembali ke sini, karena konsep dasarnya adalah ketenangan, walahum yahzanun, ya kan? Dan kesenangan, tidak sedikit senang. Di konsep dasarnya, apapun yang kita jalani dalam kehidupan di muka bumi ini, jalanlah dengan kesenangan, ya, kenyamanan. Orang senang itu kan nikmat. Ya, apapun yang mau diraih, nggak harus diartikan dengan kekayaan, kedudukan. Toh ada orang biasa-biasa hidupnya bahagia karena paham cara menjalani kehidupan. Itu intinya. Ya, bukan harus melulu harta, bukan harus melulu kedudukan. Paham. Ketika paham tentang kebahagiaan, maka dia memilih jalan yang meringankan untuk ditempuh dalam perjalanan misi ini. Pada akhirnya kan yang abadi akhirat. Supaya nggak punya beban. Orang pintar itu kan nggak menumpukan beban, gitu kan? Ya, ini gambaran singkatnya, ya. Dikembali ke sini,
Kalau kita ingin membangun kehidupan yang surgawi, sepanjang ada di bumi ini, kita bisa turunkan konsep dasar ini, jannah di sini. Ya, apa yang harus dilakukan? Satu, isi dengan ilmu. Bukankah Adam alaihissalam sebelum ditempatkan di jannah ini, telah Allah install pengetahuan? Isi ilmunya. Apa yang mau dikerjakan sekarang? Passionnya apa? Bakatnya? Pasti potensinya banyak. Ya, harus punya jalan hidup. Apa yang mau dipilih nih dalam menjalani kehidupan di bumi ini? Ya, apakah memilih lewat jalur pengetahuan, jadi dosen, jadi guru, jadi ustadz, kiai, dan seterusnya? Apakah memilih dengan harta benda, jadi pebisnis, pedagang? Ya, apakah memilih dengan kedudukan? Ya, jadi dari mulai yang paling dasar, RT, RW, kemudian ke atas sampai jadi presiden misalnya, ya kan? Atau memilih dengan tenaga? Ya, simpel saja. Yang penting saya jalani kehidupan, saya bahagia, saya meninggal, husnul khatimah. Ya, apa yang mau disiapkan? Apapun yang akan dijalani, maka tidak akan terlepas dari ilmu. Ilmunya apa? Anda pilih, saya pengen jadi ahli tafsir. Sudah belajar, siapkan dari sekarang. Konsisten itu sampai dengan wafat. Saya ingin menjadi ibu rumah tangga. Ada ilmunya juga. Turunkan ilmunya. Keluarkan pedomannya. Apa di Quran, apa di hadis, bagaimana prakteknya. Setelah komplit semua, pelajari, prakteknya dijalani. Dan itu yang dijanjikan akan diraih. Ya, akan diraih. Nah, kemudian, selanjutnya setelah itu apa? Disadari bahwa setiap tahapan ini akan ada tantangan. Ini poinnya. Jadi kalau seseorang menjalani kehidupan di bumi, tidak ingin ada ujian, tidak ingin ada tantangan, itu mustahil. Mustahil. Bersamaan dia hidup, bersamaan itu pula dia akan diuji. Karena ujian datang untuk meningkatkan kualitas hidup, bukan ingin membebani. Ilmu itu kalau nggak diuji, nggak akan pernah naik kelas. Gitu. Ilmu kalau nggak diuji, nggak akan kelihatan kualitas. Karena itu datang ujian untuk meningkatkan kualitas pengetahuan dan menaikkan derajat. Naik kelas 1 ke kelas 2, kelas 3, kelas 4. Kan bahasa paling gampang orang sekarang, Allah sedang ingin menaikkan kelasmu, gitu kan? Ya. Tapi itu fitrah berkehidupan. Karena itu ketika ditarik ke pemahaman ini, sudah kita memilih sesuatu, basicnya ada ilmu, dan sudah siap dengan ujian. Nah, ilmu yang kita siapkan itu sekaligus juga ilmu yang disertakan untuk mengatasi berbagai macam ujian yang akan dilalui. Dinamika tadi dipahami. Ada yang akan meningkatkan kualitas, ada yang menguji supaya kita konsisten dalam kebaikan. Ingat, kita itu tidak dituntut untuk bisa meraih hasil. Yang dituntut itu adalah keberanian untuk berikhtiar mengatasi berbagai ujian yang dijalani. Hasil serahkan kepada Allah. Karena itu kita punya ikhtiar dan tawakal. Hasil itu kan masa depan. Ikhtiar itu sekarang akan kita lakukan. Kita nggak bisa menatap masa depan dalam arti menentukan, ya kan? Mengetahui hasil masa depan itu terserah Allah. Karena ilmunya kan ilmu Allah masa depan tuh. Masa kini itu yang kita lalui. Nah, masa kini itu babnya ikhtiar. Masa depan itu tawakal. Kita tidak dituntut untuk menentukan masa depan. Tapi kita dituntut untuk merencanakan apa yang akan kita alami di masa depan itu. Rencanakan dari sekarang. Itulah ikhtiar. Hasilnya biarkan Allah yang menentukan, yang menilai dari apa yang kita ikhtiarkan. Jadi yang penting kita munculkan, bukan memikirkan hasil. Kalau begitu nanti pusing. Capek terus. Saya kerja nih untuk mendapatkan sekian. Begitu nggak dapat, capek, lelah, kecewa. Ya kan? Saya belajar supaya dapat ranking begini, supaya masuk begini. Begitu nggak masuk di kampus yang diinginkan, kecewa, stres, marah. Ya kan? Dan dia tidak sadar sesungguhnya dengan apa yang telah ia ikhtiarkan. Bimbel sana, sini belajar. Ternyata Allah ingin akumulasikan pengetahuan sehingga dia ditempatkan di kampus yang lebih baik dari apa yang pernah dia pilih. Ya. Dan jalannya dibedakan oleh Allah, jangan langsung masuk ke situ. Ya, dipindahkan dulu ke sini dapat pengalaman sehingga walaupun tidak sekolah di situ ternyata dia dipanggil untuk mengajar di situ, bisa terjadi demikian. Ya, karena kita nggak tahu apa yang Allah siapkan masa depan kita. Tapi Allah berikan jalan ikhtiar untuk kita hadapi sehingga meningkatkan kualitas kita dan menentukan masa depan yang kita ingin harapkan. Ya. Dan Allah Maha Adil dengan itu semua. Ini gambarannya. Ya. Nah, kemudian dengan ilmu ini, dengan keberanian menghadapi tantangan, maka kenikmatan-kenikmatan yang akan diraih itu potensinya lebih besar untuk bisa dicapai. Gitu. Jadi ilmu itu dihadirkan untuk memperbesar potensi dari apa yang kita harapkan. Ya? Selanjutnya, ini yang paling penting. Pada akhirnya, semua jenis kenikmatan, keindahan itu puncaknya adalah pada pembuka di ayat ini. Ayat 35. Wa qulna ya adamuskun. Uskun. Ini, uskun. Uskun itu fi'il amr, kata perintah. Sifatnya disebut sakinah. Sakinah. Dari kata sakana yaskunu.
ya. Sakana yaskunu fahuwa sakinun. Kemudian sifatnya disebut dengan sukun. Karakternya disebut dengan sakinah. Di rumah tangga kita mengenal sakinah ya. Quran surah ke-30 Ar-Rum ayat ke berapa? 21 ya. Baik. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha. Ya kan? Sakinah. Nah, perhatikan baik-baik. Ini yang paling luar biasa. Nabi Adam alaihissalam ketika Allah tempatkan kemudian di jannah ini, pertama Allah terangkan dulu kepada Adam alaihissalam tentang hakikat dari jannah itu sendiri, yaitu puncak keindahan dan kenikmatan. Pada akhirnya segala kenikmatan dan keindahan itu muaranya adalah pada sifat sakinah, ketenangan, kedamaian. Jadi esensi dari keindahan dan kenikmatan itu ketika mendapatkan kedamaian, ketenangan. Anda kaya, tapi tidak tenang, maka kekayaan itu rasanya agak sulit untuk dinikmati. Silakan, saya sering ujikan kadang-kadang untuk dipilih, kaya tapi gelisah atau miskin tapi tenang. Ya. Biasanya jawaban awal bingung karena saya katakan nggak ada pilihan ketiga. Tapi rata-rata orang memaksa kaya dan tenang. Ya. Karena kekayaan tanpa ketenangan, ya itu ibarat pohon tanpa buah. Ya, terlihat seperti bagus, indah, tapi tidak ada yang dinikmati. Baik ya. Demikian pula kedudukan. Kedudukan yang tidak mendamaikan. Punya kedudukan, tapi nggak pernah melahirkan kedamaian. Ya, ribut, perselisihan, ya pertentangan macam-macam. Nggak ada kenikmatan di dalamnya. Demikian pengetahuan. Pengetahuan yang tidak mencerahkan dan mendamaikan. Maka pengetahuan dipakai hanya untuk apa? Hanya untuk saling bertentangan. Ya, kadang-kadang dipakai untuk menipu, kadang-kadang digunakan untuk menghujat, digunakan untuk membenturkan. Nggak ada ketenangan. Karena itu yang didambakan oleh orang semuka bumi itu kedamaian, peace. Kan? Kedamaian. Betapa banyak orang menginisiasi hadir ini untuk damai, bikin lembaga untuk damai, bikin asosiasi untuk menciptakan kedamaian. Bahkan PBB dibuat untuk apa? Misinya perdamaian dunia. Quran cuma turunkan satu kata, uskun anta. Udah damai deh. Bukan? Damai, yang tenang, yang baik. Jadi, pada hakikatnya ketika Allah kemudian menempatkan Adam alaihissalam dan pasangannya untuk bermitra, menyiapkan misi kehidupan sebelum turun ke bumi, pada hakikatnya adalah bagaimana membangun ketentraman, kedamaian, kebahagiaan, kenikmatan. Dan semua ini muaranya adalah pada sifat sakinah. Karena itulah, ya, kehidupan surgawi terkecil itu miniaturnya ditarik ke dalam kehidupan rumah tangga. Ini yang sering kita katakan baiti jannati. Rumahku, surgaku. Karena berharap mendapat percikan kedamaian. Seperti Adam mendapatkan sakinah di dalamnya. Seperti Hawa mendapatkan sakinah di dalamnya. Karena itulah ketika ditarik ke dalam nuansa rumah tangga, muncul ayatnya litaskunu ilaiha. Tapi sekali lagi, sakinah ini muncul setelah apa? Ilmu dan ujian. Karena itulah dalam bahasa Arab, pisau disebut dengan sikin namanya. Kenapa sikin? Karena setelah dibelah-belah, potong-potong-potong, baru jadi kue yang enak. Baru jadi sayur yang lezat. Baru jadi hidangan yang bisa dinikmati. Jadi, terkadang banyak kenikmatan itu bisa dihasilkan setelah melalui masa tempaan yang tidak ringan. Kadang terpotong, kadang diiris, kadang lelah, kadang capek, kadang hujatan, kadang-kadang celaan. Tapi kalau kita paham ilmunya, ternyata semua itu ditujukan kepada kita untuk membentuk ketangguhan dalam diri, sehingga ke depan air mata itu tidak ada yang keluar lagi. Kepekaan itu sudah begitu kuat sehingga berbagai ujian-ujian pun sudah menjadi kecil ketika ditempatkan pada diri kita. Itu poinnya. Jadi berbahagialah kalau sedang ada yang diuji dengan sesuatu yang barangkali berat rasanya, teriris rasanya. Pada hakikatnya Allah sedang mengantarkan Anda pada sakinah. Ketika kita punya keberanian untuk mengatasi itu semua. Ingat, kalau kita memohon kesabaran, Allah tidak akan menginstal sifat sabar pada diri kita, tapi memberikan ujian sehingga hati kita semakin kuat, jiwa kita semakin berkualitas, dan tercipta ketangguhan untuk mengatasi berbagai persoalan yang sedang kita hadapi. Karena itu penting belajar pedomannya. Penting untuk belajar. Orang Arab mengatakan sakantis syajaratu idza dhahabatil riyah. Itu pohon tenang kembali, rantingnya teduh setelah angin yang menerpanya itu pergi. Jadi orang Arab selalu mengatakan kalau ada pohon yang diterpa oleh angin kencang lalu tenang kembali,
itu mereka mengatakan pohonnya sudah sakinah, sudah tenang. Untuk memberikan gambaran bahwa sakinah tidak disebutkan kecuali menunjuk pada ketenangan setelah melewati berbagai macam tantangan. Nah, untuk melewati itu butuh ilmu. Dan ilmu itu meringankan setiap tantangan yang kita hadapi. Makanya pohon yang kena angin kencang dan setelah itu dia tangguh, kuat, tenang kembali, itu lebih kuat akarnya dibandingkan dengan sebelum diterpa oleh angin. Ingat itu baik-baik. Pohon kencang, terpa, goyang, anginnya pergi, tenang, diam. Ketenangannya itu tidak sama dengan ketenangan yang awal. Karena ketenangan setelah ditempa oleh angin yang kencang itu membuat akarnya semakin kokoh. Berbahagialah orang yang semakin banyak diuji. Bukankah orang dapat S3 dari mulai SD, SMP, SMA, dengan S lagi ke atas, S1, S2, S3, sudah banyak diuji kan? Makanya ilmunya semakin kuat, logikanya semakin mantap, dan sebagainya. Kenapa? Karena telah melalui banyak ujian. Tinggal dari keilmuan itu kita luaskan babnya menjadi aspek kehidupan. Itu gambarannya. Ya, karena itulah kenapa diawali dengan waqulna, untuk menunjuk keagungan bahwa semua apa yang kita lalui itu agung di hadapan Allah. Dengan mengatasi berbagai problem kita dapat pahala. Dengan kesabaran ada pahala. Dengan doa ada pahala. Ilmu itu agung dalam Islam, diagungkan. Dan Allah menampilkan keagungan zatnya untuk menunjukkan bahwa itu berharga, bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itulah ketika kita mampu melewati semua ini, derajat kita dinaikkan melebihi malaikat. Karena malaikat itu berkhidmat tanpa ujian. Malaikat diciptakan hanya dengan ketaatan. Kita taat itu melampaui malaikat karena melewati ujian. Itu poinnya. Kan? Wala taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Adam, atasi semua ini. Jangan dekati pohon ini. Kalau engkau dekati, coba-coba mendekat, engkau akan termasuk golongan orang-orang yang zalim. Apa pohon yang dimaksudkan? Siapa itu orang zalim? Apa itu zalim? Dan bagaimana kezaliman itu bisa tampak dalam kehidupan di muka bumi sebagai percikan dari tanda-tanda apa yang Allah tampakkan kepada Adam sebelum diturunkan ke bumi. Bagaimana mengatasinya? Bagaimana menghindari tantangan? Seperti apa hukumnya? Itu yang akan kita bahas di pertemuan berikutnya. InsyaAllah. Masya Allah, tidak terasa ya. Baik, sudah cukup panjang kita belajar. Kalau terlalu banyak dipelajari, nanti untuk mengamalkannya menjadi tertatih-tatih. Lebih baik sedikit-sedikit kita simpulkan, dari kesimpulan kemudian jadikan pedoman, lalu kita atasi satu persatu persoalan kehidupan kita. Teman-teman, tidak ada orang hidup yang tidak punya persoalan. Semua orang yang hidup pasti mendapati persoalan sebagai ujian yang Allah turunkan sesuai dengan kemampuan yang telah Allah tetapkan. Jadi bila kita mendapati ujian, sesungguhnya kita telah dinilai oleh Allah mampu menjalaninya. Karena mustahil bagi Allah menguji hamba di luar batas kemampuannya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ujian akan sangat mudah diatasi ketika ilmu yang telah Allah turunkan dan sandingkan sebagai solusi kita pelajari. Karena itulah dalam Islam ditekankan bagi setiap muslim agar rajin untuk belajar, pandai memetakan kehidupan, memilih apa yang akan dijalani, kemudian melengkapi dengan pengetahuan yang mengiringi, sehingga apapun yang akan dijalani menjadi ringan karena telah dipahami pengetahuannya. Anda yang ingin menikah, belajar tentang ilmu pernikahan, bagaimana menjadi suami, menjadi istri, menjadi anak, sehingga saat menjalani kehidupan rumah tangga sudah memahami ini tugasnya, ini tantangannya. Jika ada problem demikian, maka ilmu ini yang harus digunakan. Bukan tidak punya masalah, tapi Allah berkenan menjadikan masalah itu ringan karena telah menitipkan pengetahuan kepada hambanya untuk menyelesaikan problem dimaksud. Duhai Anda yang sedang belajar, pelajari, ada ilmunya juga. Kapan kita menghafal, kapan kita mengulang, bagaimana kita belajar, masuk ke majelis ilmu. Dengan itu semua, mempercepat potensi kepintaran bisa diraih, sekaligus juga dengan itu semua, mempercepat peluang-peluang derajat itu terangkat sesuai dengan harapan yang kita inginkan. Teman-teman, sungguh, dalam kehidupan ini, yang dituntut oleh Allah kepada kita adalah keberanian untuk berikhtiar. Menyelesaikan setiap ujian yang Allah ujikan kepada kita semua. Bukan memikirkan hasil. Allah melekatkan tawakal untuk memaksimalkan hasil yang kita harapkan. Tapi juga Allah menghadirkan ikhtiar untuk mengoptimalkan
atas apa yang sedang kita jalani dalam berkehidupan. Semoga pertemuan malam hari ini memberikan kita satu pencerahan yang kuat untuk membangun jalan-jalan kehidupan ke depan, ya, dengan lebih baik, dengan lebih berkemajuan, yang dengan itu kita harapkan semoga apa yang dipelajari ini membuat kita lebih bisa menata jalur hidup dengan terukur, dengan rapi. Siapkan ilmunya, uji coba dulu, kemudian jalani prakteknya dengan penuh semangat dan kepasrahan yang baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Izinkan kami sebelum menutup menyampaikan informasi. Yang pertama, seperti Anda lihat dalam jeda iklan tadi antara Isya, ya, yang kita tunaikan tadi, alhamdulillah kami informasikan dengan bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala progres pesantren Mira yang tengah kita bangun untuk menyiapkan ulama-ulama masa depan. Alhamdulillah sudah sampai ke fase 80% secara umum. Ada 20% lagi yang sedang akan kita ikhtiarkan untuk diselesaikan. Kami mengundang teman-teman untuk bisa berwakaf demi penyelesaian pesantren ini yang kita harapkan di speed up dalam 3 bulan ke depan sudah tuntas kita selesaikan. Kita buka peluang untuk berwakaf ini. Setelah itu alhamdulillah tuntas selesai, teman-teman bisa melihat proyek-proyek yang lain. Dan dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, teman-teman sekalian, alhamdulillah beberapa hari ke belakang saya sudah dikabari dan ditunjukkan sertifikat wakafnya sudah selesai. Jadi saya siapkan dari awal supaya ke depan meminimalisir, ya, problem-problem yang mungkin dihadapi. Kita praktekkan ilmu yang kita pelajari. Saya tidak ingin ada perselisihan, ada perebutan ini dan itu. Dari awal kita siapkan semua, dari tanah sertifikatnya bukan kepemilikan pribadi, wakaf. Semua benda-benda yang ada di dalamnya, bangunan, alat, inventarisir, semuanya, ya, seluruhnya kita wakafkan. Saya pun tidak memiliki sejengkal tanah di situ. Ya, semua area itu wakaf. Bahkan untuk menyiapkan satu tempat pulang pun di kuburan, kita membeli secara pribadi tempat terpisah supaya tidak ada kubur di tempat wakaf yang terpisah keadaannya. Semoga dengan itu ikhtiar kita insya Allah diterima, ya, seluruhnya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tinggal kita menjaga keikhlasan, menjaga niat dan mengoptimalkan. Teman-teman yang ingin berwakaf masih di rekening yang sama di Bank Syariah Indonesia. Nomor rekening 111 3 kali satunya, 111 4 kali 4-nya dan 142 atas nama Yayasan Ma'had Islam Rafi'ah Akhir. Ada juga rekening di Bank Tabungan Negara Syariah, ya, BTN Syariah. Teman-teman bisa akses saja karena sudah ada di informasi yang kita sampaikan, ya, baik di running text ataupun juga di deskripsi. Teman-teman bisa akses di dalamnya. Yang kedua, teman-teman sekalian, alhamdulillah tahun ini kita kembali fasilitasi untuk program tebar kurban di tempat-tempat, dan tentunya keadaan masyarakat yang sangat sesuai dengan penyaluran kurban dimaksud. Bahkan ada sebagian yang boleh jadi menemukan daging itu hanya setahun sekali. Ya, insya Allah tahun ini kita akan agak perluas, teman-teman sekalian, termasuk di area juga saudara atau sahabat-sahabat kita dari pengungsi yang mengalami kesulitan, ya, dan juga di beberapa daerah korban bencana yang kita sebagian sedang bina juga. Ya, insya Allah sedang kita siapkan, teman-teman. Hanya waktunya terbatas, kami mengingatkan mungkin dalam sepekan ke depan itu sudah akan selesai karena kita ada penyiapan untuk distribusi dan taklim. Kita siapkan taklim karena yang kurban ini kita siapkan satu buku untuk pendampingan. Juga ada Zoom nanti dengan saya pribadi untuk memberikan arahan sebelum kurban dilakukan. Jadi apa saja fikihnya, persiapannya bagaimana, gitu kan, dan diinfokan kapan hewan disembelih untuk bisa mengoptimalkan amalan-amalan sampai ke penghujung kurban serta keutamaan-keutamaannya. Anda bisa akses di informasi yang kami sampaikan, bisa dilihat di IG ataupun juga di kanal YouTube di informasi yang telah kita sampaikan. Dan barangkali itu sepekan ke depan kita masih fasilitasi untuk kemudian dioptimalkan dalam penyalurannya. Barangkali itu. Dan terakhir, dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah hari Senin, ya, yang direncanakan Senin yang lalu kita akan informasikan, insya Allah Senin di pekan berikutnya. Jadi sekarang malam Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, ya, di hari Senin kita akan mulai buka untuk program beasiswa yang mungkin kita akan khususkan ke S2, ya, dan S1, ya, nanti ada S1, ada S2 dan gratis. Ini 100% insya Allah dari mulai pendaftaran sampai dengan penyelesaian. Ada yang di luar negeri dan ada juga yang di dalam negeri, dan semua dengan kualitas yang insya Allah kita akan tingkatkan mutu dan nilai-nilai pengetahuannya. Teman-teman, terima kasih membersamai. Maafkan saya, banyak hal yang barangkali ditemukan kurang. Mohon teman-teman izin silahkan dikoreksi kalau ada keterangan-keterangan yang tidak sesuai. Mohon diingatkan supaya saya bisa perbaiki.
Kalau perbedaan-perbedaan itu wajar, kami membuka dan itu kembali kepada masing-masing untuk memutuskan. Yang penting kami membuka seperti amanat yang Quran tadi sampaikan dan telah kami utarakan. Tapi kalau ada spesifik yang salah atau keliru, ya baik nama ataupun referensi dan sebagainya, mohon disampaikan sehingga saya bisa koreksi dan kita bisa belajar bersama-sama untuk saling mencerahkan. Terima kasih. Mohon maaf. Semoga Allah memuliakan kita. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.